Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Dari perwakilan RT, Bu. Ya udah ya, bentar. Siapa, Mas? Saya anaknya Pak RT, Bu. Oh, anaknya Pak RT. Iya ya. Ada perlu apa ya? Anaknya ada, Bu. Anak ya? Ada. Tapi ada perlu apa ya? Enggak, ini saya mau ngedata warga baru. Katanya Ibu baru pindah ya? Oh, iya betul. Maaf, saya belum sempat lapor ketua RT. Oh, nggak apa-apa, Bu. Tapi kenapa nanyain anak saya ya? Enggak maksud saya. Ibu punya anak berapa gitu? Mau saya tulis soalnya. Oh, iya. Ya udah, mending masuk dulu yuk. Ayo. Oh, iya ya, Bu. Iya ya, makasih. Nama siapa nama? Saya Bularas, Pak. Oh, enggak, maksudnya dia namanya siapa? Saya Iya, kamu. Olive, Pak. Oke, Olip ya. Bentar ya. Olip. Nomor HP. Nomor HP? Iya, nomor HP. Jadi kan kalau ada apa-apa kan enak. Saya tinggal infoin lewat HP gitu. Iya, Kak. Setelah proses pendataan selesai, Mama Olive tersenyum hangat pada Robi. Wah, terima kasih ya, baru pindah sudah dibantu warga, ucapnya. Robi menunduk sopan. Tapi matanya sesekali mencuri pandang ke Olive yang berdiri di samping ibunya. Iya, Tante. Sekalian tugas RT juga, jawabnya. Berusaha tetap terlihat profesional, padahal jantungnya sudah berdebar sejak tadi. Saat Mama Olive meminta nomor HP untuk pendataan, Olive menuliskannya di kertas kecil. Ketika kertas itu berpindah dari tangan Olive ke tangan Robi, Robi sempat merasakan lembutnya jari Olive. Ia sampai menelan ludah kagok, grogi, tapi bahagia. Setelah selesai, Olive mengambil tas belanja. Mau ke pasar beli sayur? Katanya ringan. Kesempatan emas? Robi memantapkan dada. Oh, sama. Saya juga mau ke pasar beli sayur. Katanya cepat padahal seumur hidup dia hanya tahu. Sayur kalau dimasakin ibunya, Mama Olive tersenyum geli. Wah, kebetulan Olive bareng aja ya. Olive mengangguk sopan. Robi hampir melayang. Di perjalanan menuju pasar, Robi berjalan sedikit di depan. Tapi kepalanya terus mairing-mairing ke arah Olive. Olive sudah betah tinggal di sini. Tanyanya berusaha terdengar ramah. Tidak norak. Lumayan, jawab Olive. Masih belajar kenal lingkungan. Robi mengangguk semangat. Kalau ada apa-apa, bilang aja ya, saya sering di rumah kok. Dari dalam hati Olive, muncul tanda tanya kecil. Kenapa abang ini perhatian banget ya? Baru kenal, tapi sopan sih. Atau memang warga sini begini? Senyuman tipis Olive membuat Robi seperti tersengat listrik. Ia menepuk dada sendiri pelan. Tenang Rob, jangan norak. Untuk menunjukkan pengalamannya yang sebenarnya tidak ada, ia berkata, kalau mau jalan cepat ke pasar, saya tahu. Jalan pintas. Oh, boleh. Mereka melewati gardu ronda. Yusuf sedang duduk main ponsel. Begitu melihat Robi berjalan bersama perempuan secantik Olive, mata Yusuf langsung melebar. Dalam hati Yusuf mendesis, sejak kapan Robi bisa gandeng cewek kayak gitu? Olive sempat melirik Yusuf. Wajahnya tenang, berkacamata, terlihat sopan. Olive sempat berpikir, kayaknya orang baik. Melihat itu, Robi langsung panas. Jangan lihat yang itu, gumamnya lirih tapi jelas. Hah, emang kenapa? Tanya Olive bingung. Robi buru-buru mengalihkan. Itu, pasar udah dekat, yuk. Sementara itu, di hutan Pak Rungkat sedang mencuci buah. Peot duduk di dekat batu, termenung. Pak, aku tadi kepikiran Lisa, katanya lirih. Pak Rungkat menghela napas panjang. Yo, cinta itu bagus, tapi jangan bikin lu tinggalkan bapak di sini sendirian. Peot mengangguk pelan, tapi kecemasan tetap ada. Kalau Lisa diambil orang gimana? Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah. Dua bayangan samar menampakkan diri di kejauhan. Pak Rungkat dan Peot saling pandang. Tegang, kembali ke Robi dan Olive. Keluar dari pasar, mereka membawa kantong sayur. Robi tampak bahagia bukan main, padahal baru dipecat dari pekerjaan sebelumnya.
HP Robi bergetar. Kona calling, disusul, dot calling, telepon, berulang-ulang. Robi tahu, itu pasti soal pencarian Peot dan Pak Rungkat. Tapi ia menatap Olive yang berdiri sambil memperhatikan bunga liar di pinggir jalan. Cahaya sore jatuh lembut di wajah Olive, membuat Robi makin goyah. Telepon lagi. Robi tekan silent. "Bang, kok nggak diangkat?" tanya Olive polos. Robi panik kecil. "Oh itu, Dot. Suka iseng telepon kalau minta traktir bakso." Olive percaya saja. "Oh gitu." Dalam hati, Robi ribut sendiri. "Gue bantu Olive dulu. Abis ini nyusul Kona dan Dot. Mereka pasti ngerti." Tapi telepon terus masuk. Robi menolak lagi. "Sebentar aja. Cuma sebentar." Di sisi lain, Kona dan Dot. Kona kesal. "Robi kemana sih? Dari tadi di telepon gak diangkat." Dot hanya mengangkat bahu. Padahal tadi dia bilang mau nyari bareng. Mereka tetap melangkah masuk hutan. Senja makin turun. Suara burung hutan mulai dominan. Dot sempat menatap jauh. "Kalau mereka benar tinggal di hutan, kita nyarinya sampai mana?" Kona menatap langit yang mulai menggelap. "Sampai ketemu, Peot sahabat kita. Pak Rungkat orang baik. Mereka harus pulang." Mereka tidak tahu. Satu-satunya orang yang seharusnya bersama mereka sedang sibuk tersenyum-senyum di sebelah Olive. Kembali ke Robi. Robi melirik Olive. "Bang Robi, jalan yuk." Robi tersenyum. Senyum manis yang penuh rasa bersalah. "Iya, yuk." Dalam hati ia berjanji. "Antar Olive dulu, habis itu gua nyusul." Pasti. Tapi Robi lupa satu hal. Hutan tidak menunggu. Takdir tidak menunggu. Dan Kona serta Dot sedang masuk lebih dalam. Tanpa tahu bahwa Peot dan Pak Rungkat mungkin hanya tinggal satu langkah dari bahaya. Sementara itu Robi baru mulai jatuh cinta. Robi dan Olive melanjutkan perjalanan pulang dari pasar. Jalan setapak kecil itu dipenuhi daun-daun kering dan cahaya jingga matahari sore yang merayap melalui celah pepohonan. Suasana seperti tenang, tapi ada rasa gelisah yang tak terkatakan pada langkah Robi. Olive menatap langit sebentar dan berkata pelan, "Bang Robi, desa ini adem banget ya, kayak sunyi, tapi nggak menyeramkan." Robi tersenyum kesempatan untuk menggali obrolan yang lebih hangat. "Iya Olive, banyak orang bilang begitu, walaupun belakangan ini agak sepi karena ada beberapa orang yang pergi dulu dari desa." Olive menatapnya. "Pergi? Kenapa?" Robi terdiam sebentar. Ada bagian cerita yang ingin ia tutupi. Tapi ada juga bagian yang ingin ia jujurkan. Ya, ada masalah sama warga. Tapi nggak semua kok, banyak yang baik. Olive mengangguk pelan. "Mungkin aku harus hati-hati ya." Robi langsung refleks. Cepat. "Enggak, maksudnya hati-hati iya. Tapi kamu nggak usah takut, ada aku." Olive tersenyum tipis. Senyum sederhana, tapi cukup membuat Robi rasanya mau jungkir balik. Sementara itu, Kona dan Dot di dalam hutan, langit mulai gelap. Hanya cahaya sisa matahari yang menyelinap di sela kanopi hutan. "Kona, ini makin gak enak," gumam Dot sambil mengusap tengkuknya. Kona menyorot tanah dengan senter kecil. Ada jejak sepatu, tapi samar. "Ini jejaknya Peot, gua hafal. Cuma, arahnya makin dalam."